Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali bertemu atau mendengar seorang guru spiritual atau tokoh rohani atau orang suci yang menarik begitu banyak orang dan orang merasa nyaman berada di dekatnya dan hidupnya sepertinya tidak banyak masalah. Guru-guru besar itu, guru-guru rohani itu sebetulnya hanya perwakilan dari orang-orang yang menempuh perjalanan hidup rohani. Ada begitu banyak orang yang sebetulnya tidak terkenal tetapi mempunyai kualitas yang sama. Namun memang di antara para guru-guru spiritual itu atau orang-orang yang menempuh perjalanan rohani ada kesamaan di antara mereka. Orang merasa nyaman dan tenang berada di dekatnya. Karena biasanya mereka itu memancarkan energi positif. Sehingga kita berada di dekatnya saja mengalami kesembuhan. Baik dalam arti yang kesembuhan yang tinggi maupun kesembuhan yang sederhana. Kesembuhan dari penyakit besar atau sekedar merasa nyaman. Itu juga kesembuhan. Bagaimana kita mengetahui seseorang itu mempunyai kualitas hidup rohani yang mendalam? Pertama memang dengan merasa nyaman berada di dekatnya. Tetapi yang kedua adalah biasanya orang-orang semacam ini, guru spiritual ini, hidupnya dipenuhi dengan rasa syukur. Jadi dominannya itu rasa syukur. Dan biasanya orang-orang yang hidup dalam perjalanan rohani yang mendalam mempunyai waktu-waktu hening, waktu-waktu refleksi. Entah itu disebut meditasi, Lectio Divina, atau apapun, itu hanya sarana. Tetapi ia mempunyai waktu hening untuk bersentuhan dengan inner self, diri sejatinya, diri batinnya yang mendalam. Dan biasanya orang seperti ini sangat positif pemikirannya. Luas pandangannya dan tidak judgmental, tidak menghakimi. Biasanya orang-orang seperti ini digerakkan oleh belas kasih. Maka kebaikan hati itu menonjol dalam diri orang-orang seperti ini. Sulit membayangkan bahwa orang yang menempuh perjalanan rohani, guru-guru spiritual, mengatakan kata-kata yang kasar, yang menyakitkan, yang menyinggung perasaan orang. Karena biasanya dia juga sangat sensitif. Dia bisa berempati secara mendalam kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Orang seperti ini memahami orang, bahkan orang itu sebelum dia berbicara. Dia sudah bisa merasakan energinya. Dan orang-orang yang agresif, orang-orang yang negatif berada di dekatnya itu antara dua pilihan. Kemudian menjadi calm down, lebih tenang, atau kemudian dia tidak tahan. Maka orang-orang yang mempunyai spiritualitas mendalam itu dikelilingi oleh orang-orang yang lebih tenang, lebih damai. Yang mengangkat semangat untuk bisa menjadi lebih baik. Para guru spiritual ini dia hidup sepenuhnya biasanya menghayati peristiwa demi peristiwa dengan kehadiran kesadaran yang penuh. Dan karena itu dia bisa hadir sepenuhnya memberi diri yang terbaik dalam setiap peristiwa yang dia hadiri. Nampak sekali ketika orang-orang semacam ini datang, kita merasa lega. Di dalam batin kita seringkali mengatakan, wah ada dia, aman sudah. Nah, orang-orang seperti ini kehadirannya sebetulnya membawa energi positif yang sangat kuat sehingga orang merasa dengan kehadirannya saja merasa aman.
Orang-orang seperti ini secara sadar dia melepaskan energi-energi negatif dalam arti letting go. Maka tidak ada penyesalan, tidak ada banyak komplain, tidak ada banyak kritikan keluar dari mulutnya. Karena biasanya ia mempunyai kebiasaan melepaskan energi-energi negatif dari dalam dirinya untuk kemudian membuka ruang bagi energi positif. Maka orang seperti ini juga terus belajar, tidak pernah berhenti. Belajar dari peristiwa yang terjadi, belajar dari orang lain, belajar dari pohon, belajar dari awan, belajar dari langit, belajar dari suara, belajar dari binatang, belajar dari manapun juga. Juga dari buku-buku, juga dari video-video yang sungguh bagus. Maka orang yang menempuh perjalanan rohani seperti ini selalu mempunyai kebaruan setiap hari. Dan karena itu hidupnya sangat positif, tindakannya penuh dengan kebaikan hati, motivasinya biasanya digerakkan oleh belas kasih. Ada rasa syukur yang mendalam, sehingga auranya itu sangat positif. Pemikirannya luas, bisa menerima apa saja, menghargai siapa saja. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Yang keluar dari dirinya adalah damai sejahtera, sukacita, belas kasih. Karena memang pribadi seperti ini itu satu paket utuh penuh. Mempunyai kebiasaan bersyukur, hadir sepenuhnya dengan penuh kesadaran, berpikiran dan bertindak positif, melakukan kebaikan-kebaikan kecil maupun besar, dan biasanya sangat sadar lingkungan. Karena itu berusaha supaya membuat dirinya ini representasi dari kehadiran energi positif itu sendiri. Dia juga mempunyai kebiasaan untuk self-care, bukan hanya secara fisik, tetapi secara mental, dengan melepaskan energi-energi negatif, juga secara rohani, mempunyai waktu-waktu masa-masa hening untuk menimba kekuatan rohani dari Tuhan. Maka hidup seperti inilah yang disebut dengan hidup sepenuhnya. Kehadirannya itu membawa energi positif. Dia percaya akan efek domino dari tindakan yang dia lakukan. Maka dia melakukan kebaikan, meskipun kecil. Karena dia percaya itu bisa membentuk dan mengubah banyak pribadi yang lain. Tetapi bukan hanya pribadi lain, juga ciptaan yang lain. Pohon, binatang, dan alam yang lain. Maka dari mereka kita bisa belajar beberapa hal yang rutin mereka lakukan. Biasanya juga orang seperti ini produktif dan mempunyai rasa atau taste seni yang tinggi. Dalam bentuk lukisan, dalam bentuk musik, dalam bentuk fotografi, pokoknya seninya tinggi. Karena itu sebetulnya driving force kehidupan yang pada dasarnya ingin membawa keindahan, menyumbangkan keindahan kepada kehidupan ini. Kalau Anda mempunyai kualitas-kualitas seperti itu, Anda menjadi pribadi yang sungguh-sungguh kehadirannya itu ditunggu-tunggu, diharap-harap, karena bisa membuat perbedaan. Tetapi ada beberapa hal praktis yang tadi sebetulnya saya sebutkan di dalamnya yang bisa kita lakukan setiap hari, sehingga menjadi sebuah kebiasaan dari orang-orang yang memang kualitasnya luar biasa. Dan Anda semua bisa. Karena itu juga membahagiakan. Dan sebetulnya itu yang sesuai dengan kodrat kita ketika kita diciptakan.
yaitu sebagai citra Allah yang memancarkan kasih itu sendiri. Dengan melakukan praktek-praktek rutin yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tinggi, guru-guru spiritual itu, hidup kita bisa menjadi lebih bahagia, damai, dan harmonis dengan kehendak Tuhan maupun juga dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Anda dan saya bisa, karena modalnya ada, yaitu kita dicintai begitu besar oleh Tuhan, dan kita diberi kemampuan untuk mengolah setiap peristiwa dalam kesadaran. Maka kita mencoba mulai hari dengan bersyukur, mempunyai saat-saat hening dalam bermeditasi, melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian mengisi pikiran dengan hal-hal yang positif, dan sungguh-sungguh mempunyai self-care yang holistik, baik secara fisik, pikiran maupun juga rohani. Dengan cara itu kita bisa memancarkan kedamaian, menjadi terang, menjadi sumber energi yang sungguh-sungguh memberkati. Kita menjadi berkat Tuhan sendiri di dalam setiap kehadiran kita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.